Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mihdar Siddiqar, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di samping saya, beliau Kiai Haji Abdul Qohar, selaku Lajnah Bahasa Mahasiswa NU MWJ NU Singosari. Tujuan wawancara saya hari ini, yang pertama mengetahui bagaimana praktek penggalian hukum, yang kedua mengetahui sumber-sumber hukum yang digunakan, yang ketiga memahami metode-metode dalam menggali hukum. Lanjut saja, pertanyaan pertama, apakah selalu ditemukan permasalahan baru terkait hukum yang dihadapi oleh masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama ini, kita merujuk pada kegiatan LBM khususnya di Singosari maupun di wilayah skala nasional Nahdlatul Ulama ataupun di LBM lingkungan pesantren. Memang banyak sekali atau selalu muncul masalah baru, masalah hadisah, dikarenakan perubahan kondisi dan perubahan lingkungan, mungkin juga perubahan ekonomi, perubahan politik, dan perubahan-perubahan yang lain. Pada intinya masalah-masalah yang sifatnya hadisah atau baru ini senantiasa bermunculan pada setiap momen. Demikian. Untuk yang kedua, terkait tema apa saja permasalahan hukum yang dihadapi di masyarakat? Gus. Untuk tema, terus terang saja memang temanya ini variatif sekali. Kalau kita berpijak pada semacam buku yang diterbitkan oleh Nahdlatul Ulama, Ahkamul Fuqaha semacam ini kan seluruhnya adalah hasil Bahasul Masail di lingkungan NU, baik keputusan Muktamar, Munas ataupun Konbes. Tema-tema yang sering muncul pertama adalah akidah. Semisal setiap tahun muncul orang yang mengaku menjadi nabi baru. Baru-baru ini kan juga ada kan? Iya, nabi baru. Lagi ya, juga macam itu. Ubudiyah tentang sholat Jumat di desa-desa yang terjadi ta'adud itu mendirikan sholat Jumat yang lebih dari satu. Ini di masyarakat seringkali terjadi polemik. Yang ketiga, puasa, tema puasa. Misal bagi anggota masyarakat yang pekerja berat, ini kadang-kadang ada yang nekat tidak berpuasa. Tema zakat akhir-akhir ini juga ramai, bagaimana hukumnya zakat yang simpel pakai uang. Ya, pakai qimah, bahasa kitabnya qimah, pakai uang. Apalagi uang yang cara membayar zakatnya ditransfer, transfer antar bank, antar bank. Nah ini kan butuh jawaban masalah hadisah yang butuh jawaban fikih agar masyarakat ini bisa membayar zakat secara tepat. Tema haji juga tidak kalah pentingnya, walaupun haji ini letaknya ada di Arab Saudi sana, walaupun hampir 2 tahun ini haji ini tertunda, kemungkinan akan tertunda lagi. Masalah haji misalnya polemik, ada Mina Qadim, ada Mina Jadid, ada Mas'a Qadim, ada Mas'a Jadid. Nah ini kan masyarakat butuh pencerahan. Tema korban yang tiap rutinitas kita di masyarakat Indonesia ini sudah bagus, soal
jiwa ibadah udhiyahnya, jiwa berkorbannya di hari raya Idul Adha. Namun juga masih menyisakan problem, misalnya menjual kulit korban sebelum dibagikan, semacam itu. Masalah hukuman, dalam bahasa kitabnya, bahasa fikihnya, masalah hudud, rame-rame bagaimana hukuman yang tepat bagi koruptor. Lah kan ya sering kan ada yang berpendapat dihukum mati saja, atau yang dimiskinkan dan macam-macam. Nah, ini kan fikih harus memberikan jawaban yang tepat. Masalah wakaf, masalah masjid, ini sering terjadi. Di Malang saja katakanlah semacam ketika ada pembangunan jembatan tol, gitu, kemudian rutenya itu ternyata itu menabrak masjid. Ini masjid ini kan wakaf. Nah, okay. Kan masjid wakaf. Terus kemudian kena rute tol. Nah, ini tolnya yang dibelokkan atau masjidnya yang digusur. Nah, ini kan masyarakat juga perlu solusi yang tepat. Misalnya pihak kontraktornya yang membelokkan tolnya atau masyarakat yang masjidnya masyarakat yang penggusuran masjid. Ini kan sering terjadi. Tema waris. Setiap ada orang muslim yang meninggal, berarti ada ahli waris. Nah, setiap ahli waris ini belum tentu memahami tentang hukum waris pembagian waris secara yang sesuai dengan Al-Quran, hadis ataupun pendapat ulama. Akhirnya terjadi sengketa waris. Nah, ketika ada lagi juga waris soal pembagian gono gini. Ya, itu pembagian waris antara suami dan istri sebelum menikah. Harta yang dihasilkan bersama oleh suami istri. Tema lagi muamalah yang sekarang mau ngetren, banyak sekali. Sekarang jual beli online. Nah, sekarang serba online, GoFood, Gojek, semua kan muamalah ya. Muamalah jual beli online. Nah, bagaimana syaratnya jual beli online agar jual belinya sah? Nah, itu hukumnya tuh bagaimana kalau jual beli online? Nah, itu makanya nanti itu bagian daripada tema-tema yang perlu dijelaskan kepada kaum muslimin, warga Nahdlatul Ulama khususnya, dan pada kaum muslimin pada umumnya. Ya, artinya kan temanya diantarakan temanya itu kan, ya. Temanya kan bermunculan itu kalau seiringan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi akan bermunculan masalah hadisah. Tema aliran atau semacam tema mazhab. Kalau di Indonesia sebenarnya sejak Islam masuk di Jawa, kemudian didirikan NU oleh Kiai Hasyim Asy'ari, sebenarnya mazhab di Indonesia sudah jelas. Kalau mazhab akidahnya itu Asy'ariyah, Maturidiyah, mazhab fikihnya diantaranya Imam Syafi'i, kemudian mazhab tasawufnya atau akhlaknya itu Imam Ghazali dan Ahmad Al-Junaidi. Akhir-akhir ini bermunculan lagi kelompok-kelompok atau sektor-sektor firqah-firqah yang mempropagandakan atau mengiklankan anti mazhab. Jangan mazhab-mazhaban, tidak perlu mazhab-mazhab, langsung bersumber pada Al-Quran dan hadis. Yang mungkin yang salah satu yang terakhir ini tema yang sangat menarik. Nah, itu tema siasah, politik. Tema politik ini yang bikin panas dingin. Ini panas dingin mulai rakyat bawah sampai pejabat yang tingkat tinggi. Ini soal politik. Dulu rame-rame bagaimana hukumnya presiden wanita. Wah, bager dari Indonesia. Hukum ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh dan sebagainya. Sekarang kan banyak yang presiden kayak wakil presiden itu dari KI, terus
yang dari kiai-kiai itu ada yang ikut politik kan. Nah, ya itu ada kan masalah hadisah di tema politik ya, di tema siasah, itu kan muncul. Yang dulu juga ada tema bagaimana kalau pejabat daerah, gubernur, bupati itu kalau tidak beragama Islam, nah terjadi perang. Nah itu salah satu tema-tema yang dengan banyaknya sekali tema-tema yang muncul di masyarakat demikian. Untuk yang ketiga, bagaimana proses kolektif masalah-masalah tersebut dari masyarakat dalam menentukan suatu hukum baru? Ini saya terus terang, ini untuk soal yang ketiga ini saya kurang paham. Saya kurang paham alur pertanyaannya bagaimana. Nah, karena kurang paham ya saya harus terus terang saya tidak bisa menjawab dalam bahasa agamanya itu la adri. Nah, la adri. Bahkan la adri itu minal ilmi. Dalam lingkungan bahasa masail kadang-kadang itu ada pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Padahal di bahasa masail itu ada musyafah, ada perumus, ada peserta yang banyak. Itu kadang-kadang pun pertanyaan itu tidak terjawab dan akhirnya dinyatakan mauquf. Dinyatakan mauquf lah. Untuk pertanyaan ketiga ini saya menyatakan diri mauquf, bahkan dengan la adri untuk pertanyaan ketiga. Ya. Dan yang keempat, sumber-sumber apa saja yang disiapkan dalam menentukan suatu hukum? Dalam disiplin sumber hukum untuk kita warga NU atau lebih luasnya warga ahli sunnah wal jamaah, sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Jelas ya, itu jelas ya. Yang kedua adalah al-hadis. Sumber hukum yang ketiga adalah ijma ulama. Sumber hukum yang ketiga adalah qiyas. Nah, itu rujukan yang dipakai dalam Nahdlatul Ulama ataupun kaum muslimin yang berpegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Soal nomor 5, metode apa saja yang digunakan dalam penggalian hukum? Dalam penggalian hukum di lingkungan Basul Masail semacam dari itu yang tercantum dalam buku Ahkamul Fuqaha terbitan Nahdlatul Ulama. Terbitan Nahdlatul Ulama kumpulan problematika aktual hukum Islam mulai tahun 1926 sampai 2010 Masehiya. Di sini pun juga dicantumkan prosedur penggalian hukum. Yang pertama dalam Basul Masail itu ketika masalah sudah dipahami tentang alur pertanyaan, kemudian dicarikan ibarat, dicarikan referensi rujukan dalam kitab-kitab Mu'tabaroh, Kutubul Mu'tabaroh. Apabila ditemukan referensi yang menyantumkan satu jawaban, seluruh referensi mengatakan jawabannya satu, ada satu itu nggak terjadi perbedaan pendapat. Nah, itu biasa dalam lingkungan LBM, dalam lingkungan Basul Masail itu langsung mensepakati bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut adalah satu pendapat tersebut. Yang kedua, kemungkinan kedua itu dalam menggali sumber hukum itu ketika referensi yang menjadi rujukan dari Kutubul Mu'tabaroh itu ternyata mengandung aqwalul ulama, banyak qaul, banyak pendapat. Maka dalam tradisi Nahdlatul Ulama, dalam tradisi Basul Masail, maka diambillah prosedur takrir jama'i, ketetapan kolektif. Nah, jadi keputusan kolektif dari forum tersebut
ini dengan mempertimbangkan segala aspek tanpa mengurangi bobot daripada kaul-kaul yang lain, itu biasanya memilih salah satu kaul atau pendapat yang tepat untuk diterapkan bagi warga masyarakat. Yang ketiga, seandainya itu tidak ada pendapat yang jelas di Kutubul Mu'tabarah, itu tradisi dalam Bahsul Masail memakai sistem persamaan. Bahasa agamanya ilhaqul masail binadzairiha, menyamakan suatu masalah dengan masalah yang lain. Nah, jadi pakai cara menyamakan, dicari teks yang sama persis nggak ditemukan, maka dicari referensi yang mengandung persamaan masalah. Ketika dengan referensi yang bersama masalah ini, maka menggali hukum yang masalah yang baru ini, jawabannya disamakan dengan masalah yang sama tersebut. Namanya ilhaqul masail bi nadzairiha. Mirip kias tapi bukan kias. Kalau kias itu kan menyamakan far'un dengan aslun. Karena far'un sama aslun. Aslunnya berupa nas Quran atau nas hadis, itu namanya kias. Ini yang mulhaq bihnya ini bukan aslun tapi ibarat ataupun pendapat kaulnya ulama. Ini yang model ketiga. Yang model keempat adalah istimbat jama'i. Istimbat itu menggali hukum secara kolektif. Istilahnya dalam lingkungan NU istimbat jama'i, nanti dipelajari kerangka masalahnya, kemudian dicarikan dalil usulnya, kemudian dicarikan dalil qaidahnya, qaidah fikihnya. Setelah itu dimusyawarahkan, kemudian didalami, terus akhirnya dikerucutkan menjadi istimbat jama'i. Itu salah satunya. Ada 4 itu yang biasa terjadi di tradisi Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, mohon menceritakan secara detail proses penggalian hukum dengan mencontohkan pada satu permasalahan. Satu permasalahan dari penggalian hukum tersebut ya kita kutip dari buku Nahdlatul Ulama Ahkamul Fuqaha. Misalnya kita ngambil contoh masalah yang ilhaqul masail binadzairiha, menyamakan masalah dengan masalah yang sama. Dalam buku ini halaman 507, masalah ke-405, ini tema masalahnya menggusur tanah rakyat untuk kepentingan umum. Jadi ini inti problemnya, inti masalah hadisahnya, ini pemerintah punya kepentingan untuk menggusur tanah rakyat. Seperti kayak tol. Nah, semacam itu. Ketika ada proyek tol, kan karena mungkin akses jalan yang lama itu sudah nggak bisa dilebarkan lagi, kemudian pakai buka jalur baru, kemudian harus menggusur tanah rakyat demi kepentingan umum. Problemnya semacam itu. Dalam Bahsul Masail mencari ibarat atau referensi rujukan yang bunyinya persis. Misalnya pemerintah menggusur tanah rakyat untuk kepentingan umum, hukumnya demikian.
itu dicari nggak ketemu. Nah, nggak ketemu. Oleh itu karena nggak ketemu, maka dicarikan diilhakkan, disamakan. Nah, mengilhakkan penggusuran tanah rakyat ini dengan masalah lain yang ditemukan referensinya. Misalnya dalam buku ini terjadi pertanyaan bagaimana hukum menggusur tanah rakyat untuk kepentingan umum. Terus jawaban daripada Nahdlatul Ulama, hukum penggusuran tanah oleh pemerintah demi kepentingan umum lil maslahah ammah, untuk kepentingan umum itu boleh. Ya, boleh. Dengan syarat betul-betul pemanfaatannya oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang dibenarkan oleh syar'i dan dengan ganti rugi yang memadai. Nah, ini kan jelas kan ya. Jadi boleh untuk kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan syar'i, biar masyarakat nggak rugi, maka dengan ganti rugi atau ganti untung sekarang istilahnya kan, itu yang memadai. Ya, tadi contohnya penggusuran tanah untuk tol itu kan ada ganti untungnya, nah, ganti ruginya. Kemarin yang ada tol di Singosari itu, yang kena gusur tol itu duitnya banyak sekali. Duitnya banyak, ya itu kan berarti hukumnya boleh dengan adanya ganti rugi. Pertanyaan kedua, bagaimana bagaimana cara terbaik untuk menentukan ganti rugi penggusuran menurut fikih? Dalam keputusan Basul Masail Nahdlatul Ulama dijawab, cara yang terbaik dalam menentukan ganti rugi penggusuran tanah menurut fikih ditempuh melalui musyawarah atas dasar keadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jadi untuk menentukan besaran ganti ruginya, pihak pemerintah atau yang mewakili bermusyawarah dengan masyarakat yang tanahnya tergusur dengan menentukan ganti rugi. Ya, semua pihak diusahakan untuk tidak ada yang dirugikan. Nah, menjawab semacam ini teks referensi atau ibarat yang sama persis nggak ditemukan. Oleh karena itu diilhakkan, disamakan dengan problem lain. Dalam buku ini sudah dicantumkan falam mastukhlifa Umaru radhiyallahu anhu wa kasronas wasa'al masjida wastaro durun hadamaha wa zada fihi wa dama ala qaumin min jiranil masjid. Ketika Khalifah Umar itu menjabat, kemudian populasi muslimin semakin banyak, otomatis Masjid Nabawi itu nggak cukup. Nah, kita untuk kepentingan ibadah itu masyarakat sangat antusias ibadah di Masjid Nabawi, masjidnya sempit, kemudian jamaahnya sangat banyak. Ini nggak cukup. Akhirnya Khalifah Umar mengambil kebijakan bahwa masjid harus diperluas. Nah, ketika memperluas itu menggusur tanah rakyat yang ada di sekitar masjid tersebut. Nah, menggusurnya juga sesuai dengan ganti rugi yang sepadan dengan tanah tersebut. Nah, ini namanya ilhaq, menyamakan masalah tersebut. Kemudian kejadian ini pun diteruskan ketika Khalifah Utsman. Falam mastukhlifa Utsman radhiyallahu anhu ibda amanazila. Ketika Khalifah Utsman itu menjabat sebagai khalifah Utsman membeli beberapa rumah rakyat di pinggir masjid, dibeli oleh Khalifah Utsman. Fawasa biha al-masjidah. Pembelian ini
untuk perluasan masjid. Berarti kan masjidnya menggusur tanahnya masyarakat tapi dengan cara dibeli. Wa akhadha manazila aqwamin wa wadalahum asmanaha. Jadi tetap dibayar dengan asmannya, dengan harganya. Itu pun pada saat itu juga tidak langsung seluruh masyarakat ini sepakat. Ternyata ada masyarakat yang masih belum sepakat. Buktinya fadaju minhu indal bait. Sebagian warga yang tergusur itu rame-rame, bahasa sekarang mendemo. Demo di dalamnya Khalifah Utsman. Tidak terima bahwa rumahnya digusur walaupun diganti rugi. Ya, artinya berarti demo di Khalifah Utsman sudah ada demo penggusuran. Tapi demo tersebut tetap bisa diselesaikan secara cantik oleh Khalifah Utsman, bahwa seluruh para pendemo dikumpulkan, dijelaskan dan diterangkan bahwa penggusuran semacam ini dan dengan ganti rugi yang sepadan dengan tanah tersebut dulu juga pernah dilakukan oleh Khalifah Umar. Kemudian karena sekarang Khalifah Utsman ini memandang perlu untuk penggusuran lagi karena memperluas Masjid Nabawi akan semakin luas lagi. Akhirnya masyarakat yang demo itu bisa memahami kepentingan Khalifah Utsman. Bayangkan itu kan ketika Khalifah Utsman. Nah sekarang Masjidil Madinah kan semakin luas lagi. Berarti kan setelah pemerintahan itu kan otomatis akan menggusur sampai sekarang. Kalian semakin luas. Berarti kan banyak tanah masyarakat yang di sekitar masjid itu yang tergusur tetap dengan cara dibeli. Nah, pemerintah Indonesia ketika punya kepentingan umum semacam pembagian jalan tol tadi, menggusur tanah rakyat, hukumnya diperbolehkan dengan cara membeli tanah yang tergusur tersebut. Itu salah satu contoh ilhaqul masail bi nazariyah. Masih ada lagi? Untuk yang terakhir, bagaimana proses penyampaian hasil penggalian hukum baru yang telah dimufakati? Untuk publikasi tersebut dari pihak forum Basul Masail yang membahas tema-tema tersebut otomatis sudah maklum ya, karena dia mengikuti proses Basul Masailnya, baik pihak musyokeh, pihak perumus atau pihak anggota ataupun pihak mendengar saja ini sudah mengetahui hasil keputusan tersebut. Untuk masyarakat yang nggak mengikuti kegiatan semacam itu, biasanya secara organisasi itu ada edaran. Karena misalnya hasil keputusan Nahdlatul Ulama tingkat pusat kemudian dikirimkan ke daerah-daerah, dan begitu pula keputusan Basul Masail misalnya tingkat cabang hasilnya dikirimkan ke MBC. MBC kadang-kadang ya nggak kadang ini biasanya diterangkan ulang di forum-forum perkumpulan warga Nahdien. Misalnya ketika ada perkumpulan pembacaan tahlil, ada perkumpulan istighosah atau perkumpulan yang khas kegiatan NU, Lailatul Ijtima'. Di NU itu biasanya 1 bulan sekali ada kegiatan Lailatul Ijtima', malam perkumpulan warga NU. Di situ biasanya oleh pengurus itu di salah satu fungsinya untuk sosialisasi hasil keputusan Basul Masail yang telah dilakukan di Ormas Nahdlatul Ulama. Ya, itu tadi yang terakhir. Untuk kesimpulan dari wawancara tadi itu bagaimana
kita mempraktikkan panggilan hukum dan sumber-sumber hukum yang digunakan dalam masyarakat, seperti kayak jalan tol yang itu seharusnya diusir oleh pemerintah dan hanya jawabannya tidak apa-apa, dan memahami metode-metode dalam menggali hukum suatu permasalahan di masyarakat. Ya, kita sebagai warga NU, baik yang masih belajar di pesantren ataupun belajar di universitas, yang pertama yang jelas adalah harus menggali ilmu agama yang sebanyak-banyaknya. Jadi mengaji Al-Quran, juga menggali tafsirnya, menggali hadis dan pengertian hadis itu, dan juga mengkaji kutubul mu'tabaroh, kitab-kitab kuning itu. Itu semuanya harus dipelajari secara mendalam. Ketika nanti sudah menguasai banyak disiplin ilmu itu, kemudian kalau ada forum-forum musyawarah ataupun musyawarah fikih atau semacam bahasul masail, rajin mengikuti, akhirnya terampil memahami masalah, kemudian terampil untuk menggali atau mencari jawaban yang ada di nas Quran atau nas hadis ataupun yang tercantum dalam kutubul mu'tabaroh, kitab-kitab kuning itu. Maka nanti pada akhirnya akan terbiasa menjawab masalah sesuai dengan referensi yang legal menurut ahli sunnah wal jamaah. Sekian dari atas jawaban yang tadi saya pertanyakan. Saya selaku mahasiswa Universitas Islam Malang, terima kasih atas seluruh jawaban-jawaban tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.